jumpa lagi di Bocor Channel 21. Pada kesempatan kali ini saya sudah berada di rumahnya Bapak Dudi. Dalam kesempatan ini ya, kita akan membahas bonsai kelapa untuk yang kedua kalinya. Pembonsaian ini akan dilakukan pemuruningan kelapa. Kalau begitu kita lihat-lihat dulu koleksinya Bapak Duding yang ada di sekitarnya. Perlu pemirsa Bocor 21 channel bahwa usia pohon kelapa yang ada di Bapak Duding ini yaitu kurang lebih sekitar 25 tahun sampai dengan 30 tahun. Tapi kelapa ini bentuknya masih sedikit karena emang sengaja dibonsai, dan diameternya juga paling sekitar 30 cm. Bonsai kelapanya juga beragam, ada yang tingginya sekitar 40 cm, 50 cm, 60 cm, dan sampai 1 meter. Pemirsa Bocor 21 channel yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita ingin mendengarkan sedikit cerita daripada Bapak Duding, bagaimana kiat-kiat dan caranya untuk membentuk bonklak atau bonsai kelapa yang sangat kecil dan kerdil ini. Dan kita nanti akan diadakan seksi pengukuran yang real atau nyata, pembuktian panjang daunnya berapa senti, dan kita bandingkan dengan panjang daun bonsai kelapa yang sudah ada. Baiklah pemirsa, kita dengarkan sekelumit penjelasan daripada Bapak Duding ini. Persilakan untuk Bapak Duding. Sahabat Umpa, saya Dudi di channel Bocor 21 Sompreng Subang. Edisi kali ini mungkin saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang upaya bagaimana cara membonsai kelapa. Satu di antara kegiatannya adalah planning. Istilah planning sebetulnya kalau dalam bonsai yang tanaman dikotil itu sudah umum digunakan. Nah, untuk pohon kelapa, istilah yang sudah bakunya saya sendiri belum begitu tahu. Apakah mau pakai kata planning atau kata pemotongan atau kata penggundulan atau cutting. Tapi yang jelas biasa kalau ditanya sama temen lagi ngapain Bapak Duding, ya saya jawabnya planning, karena memang kebiasaan saya menghadapi pohon-pohon yang jenisnya dikotil dan bercabang banyak. Oke lah, untuk istilahnya kita pakai saja planning, bonklak. Untuk planning, bonklak itu dilakukan terhadap pohon kelapa ya bonsai kita yang daunnya sudah memanjang dan kita menghendaki untuk dikecilkan. Langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah pertama itu melakukan pemotongan terhadap sebagian daun, kemudian penyayatan dan pembersihan secara total baik pohon kelapanya itu sendiri sampai ke media
ada beberapa trik ya untuk melakukan pemotongan. Pertama, pemotongan sebagian itu bisa dilakukan ya hanya sebagiannya saja. Jadi andaikan daun kelapa itu panjangnya umpama 50 cm, ya kita potong saja ukuran pada 25 cm. Ada beberapa manfaat yang kita dapatkan dari pruning pohon kelapa, di mana sesuai dengan tujuan kita, yaitu untuk mendapatkan daun pohon kelapa yang kecil. Untuk peralatan ya mungkin sahabat Bonkla sudah punya, bisa dari alat yang baik ataupun alat yang sederhana. Mungkin untuk peralatan mah saya kira semua pebonsai sudah mempunyai lah, sudah ada. Yang paling juga itu tidak jauh dari gunting ya, atau catok, ataupun juga pisau kecil untuk menyayat. Tujuan dari pruning itu ya pertama kita menghendaki agar supaya pertumbuhan calon tunas baru ini lebih cepat, karena nutrisi yang diserap oleh pohon itu akan fokus kepada calon tunas. Yang kedua, terutama untuk yang bonsai kelapanya banyak, itu punya nilai untuk meluaskan ruang. Artinya kalau 5 daunnya panjang-panjang itu kan terlalu padat. Nah, kita lakukan penjarangan, bukan dipindah-pindah embernya atau pot kelapanya, tapi cukup kita dengan memotong sebagian daun. Itu sekitar disisain berapa pelepah? Ya. Oke lah, untuk pemirsa Bocor 21 yang berbahagia, untuk langkah selanjutnya tadi telah kita sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bapak Duding mengenai Bonkla atau bonsai kelapa, dan sekarang mari kita saksikan bagaimana caranya untuk mempruning pelepah ataupun juga daun pohon bonsai kelapa ini. Oke pemirsa, mari kita menuju ke tempat pempruningan ini. Ini sahabat Bonkla ya, untuk supaya kita nggak banyak melakukan pekerjaan secara berulang, coba diperhatikan dulu caranya dari awal ya. Sebelum kita potong daunnya, kita potong dulu pelepahnya, karena untuk mendapatkan hasil yang kecil. Ukurannya sekitar seginilah, kita potong dengan gunting setek ya, jangan gunting dapur. Kita potong semua dulu. Yang ini kira-kira seginilah. Nah, setelah dipotong semuanya, bagian dahannya coba kita lakukan pemotongan daunnya. Ini daunnya, tolong ininya dari sini. Ini karena masih agak kuncup, jadi potongnya cukup seperti ini. Ini sepertinya segitiga ya. Jadi daripada kita dibuang semua pelepahnya, lebih baik dilakukan seperti ini, karena keindahannya masih dapat kita nikmati. Hasilnya sama.
perlu dilakukan berulang-ulang ya, supaya dapat hasil yang agak lumayan. Karena ini 1-2 dengan cara potong rambut. Cara motongnya ini sahabat Bonka bisa dibentuk seperti ini, bisa juga dibentuk bulat atau bulat-bulat 2, bisa juga segitiga ada 2. Nah, kalau saya kebiasaan melakukannya seperti ini, Memanjang ya Pak? ya memanjang. Jadi kira-kira kesannya masih mirip seperti daun ininya ya, daunnya yang di alamnya. Jadi ramping. Tuh, setelah kita potong semua seperti ini, coba kita lakukan tahapan yang kedua, yaitu menyayat. Selanjutnya adalah penyayatan. Ini maaf ya, pisaunya ini pisau dapur yang saya gunakan karena belum ada pisau yang baiknya. Ini harus dilakukan berurutan ya, nggak bisa diambil jalan pintas langsung dari tengah. Ini bagian tengah, ininya kita bersihkan. Ada hama ya. Itu hewan kecil yang biasa hidup di permukaan tanah, agak masuk ke lubang sembunyi. Pelepah demi pelepah. Ini sedikit butuh kebiasaan. Kalau yang nggak biasa, kadang cepat kesal. Ada yang tarik. Ini kita tekan dikit ya, biar tuh, ini biar cepat keluar salon tunas barunya. Salon tunas baru itu akan kesulitan keluar ya kalau nggak dibuka seperti ini. Tarik. Coba kita tekan keluar. Kita ambil dari sebelahnya, kita potong dari sini. Kita tekan sedikit ya, biar mau ngebuka. Ini untuk kuncupnya sahabat bisa dipotong.
Ini khawatirnya kalau membesar kita nggak kontrol, kadang suka patah. Itu kucupnya kalau dipotong tidak berpengaruh, Pak? Enggak. Kalau untuk kelapa itu ya melakukan pemotongan terhadap daun itu kuat. Bandel orang tua kita dulu nanam itu bahkan akarnya itu tanpa sehelai pun. Ini enggak masalah ya. Apalagi ini cuma daun. Dan kawan kita juga banyak yang melakukannya lebih ekstrim ya, seperti tak menyisakan pelepah satupun. Kalau ini kayaknya lebih aman. Pemotongan, penyayatan udah selesai, baru kita bersihkan bagian sampahnya. Jangan terbalik ya. Kadang-kadang kita cabutin dulu gulma, baru kita potong. Ya nanti kita bersihkan lagi. 2 kali pekerjaan. Jadi ingat tahapannya, potong dulu dahan separuh, kemudian dipotong daunnya separuh sesuai selera, bisa dibentuk bulat, bisa dibentuk segitiga, bisa juga bulat segitiga double ya. Jadi di sini bulat, sini bulat. Tapi yang biasa saya lakukan hanya ini, karena saya mengutamakan nilai rampingnya. Ya demikian saja dulu pemirsa Bonka, langkah yang selalu saya lakukan dalam merawat bonsai untuk mendapatkan daun yang kecil. Tapi bukan berarti kerdil ya, kecil tapi sehat. Nah kali cukup sekian dulu. Oke pemirsa, untuk langkah selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan pengukuran bonsai kelapa yang terkecil ini. Kita lakukan pengukuran yang real ya Pak, maksudnya yang nyata, tidak ada sistem pembohongan ataupun juga permainan. Baiklah pemirsa, inilah bonkla ataupun juga bonsai kelapa yang akan kita ukur panjang daunnya berapa sentimeter. Kita lakukan yang salah satu pelepah dulu. Dipersilakan. Alat yang digunakan ialah penggaris, yang kedua kertas untuk memperjelas ukuran. Lihat pemirsa, itu berapa senti? Itu sekitar 5 senti pemirsa. 5,5 cm panjangnya. Pemirsa bocor 21. Dan ini di antara ya hasil yang sudah saya dapatkan. Cuma sayang ini pelepahnya hanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 dengan yang muda. Ini sahabat, sebetulnya karena rawatan yang kurang baik ya. Kalau rawatannya maksimal, untuk bisa mendapatkan pelepah seperti ini kan sudah terbuka nih. Satu pelepah jumlah daunnya ini ada 30. Kalau yang sudah normal seperti ini masih bisa berjumlah 50. Ini jumlahnya 30 ya pemirsa, yang ini sangat baik. Mari kita hitung bersama-sama. Perawatannya baik, ini bisa mencapai 15 pelepah. Saya pernah punya ini yang 15 pelepah, tapi sayang ya barangnya sudah tidak ada. Barangkali cukup sekian. Mari pemirsa bocor 21, untuk pembuktian selanjutnya kita ambil satu pelepah pohon bonsai kelapa ini, nanti kita ukur di atas kertas. Ya pemirsa, telah diambil satu pelepah daun bonsai kelapa ini dan kita taruh di atas kertas. Langkah selanjutnya kita ukur panjangnya berapa sentimeter. Kita ukur dari 0 ya Pak, dan 5 ini ya, menunjukkan 5 cm sampai dengan 6 lah, 6 cm 5 ya ini ya. Oke pemirsa, itulah hasil daripada pengukuran
daun bonsai kelapa yang mungkin terkecil dari sekian banyak pohon bonsai. Sahabat bonsai dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk yang sudah subscribe, tolong bunyikan juga tanda loncengnya. Bagi yang belum, tolong subscribe, like and share, dan kritik dan sarannya. Teruslah berkreasi, karena kreasi itu akan menjadi prestasi. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.